Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Rizkiana dari kelas reguler D tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pop-up and full textbook saya yang saya buat sendiri untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seni rupa dan keterampilan. Berikut penjelasannya. Adapun materi saya pada pop-up ini yaitu metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Adapun macam-macam dari metamorfosis yaitu ada dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, pupa hingga imago atau dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang hanya melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi pupa, limpa, setelah itu jadi dewasa. Adapun di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh-contoh dari metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu jenis serangga dari kerajaan Animalia. Di sini tahapan dari metamorfosis nyamuk yaitu yang pertama yaitu telur. Nyamuk bertelur dengan cara meletakkan telurnya di dalam air. Jika telur berada di luar air, maka dapat dipastikan telur akan rusak dan mati. Yang kedua yaitu jentik nyamuk. Jentik nyamuk adalah bentuknya panjang seperti benang berwarna hitam. Jentik nyamuk bernapas menggunakan bagian ujung ekornya. Yang ketiga yaitu pupa. Pupa merupakan fase terakhir nyamuk berada dalam air. Mereka bernapas dengan tanduk toraks. Dan yang terakhir yaitu nyamuk. Fase ini merupakan fase terakhir nyamuk ketika nyamuk sudah sempurna dan ia mengelilingi dunia dengan sayapnya. Yang kedua yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidotropera. Tahapan atau fase kupu-kupu yaitu ada 4. Yang pertama yaitu telur, yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, dan yang keempat kupu-kupu. Dari kupu-kupu itu ada 2 kupu-kupu, yaitu sewaktu dia kupu-kupu muda dan setelah itu kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu fase telur. Pada fase ini, kupu-kupu betina sangatlah pemilih dalam hal memilih tanaman untuk dijadikan tempat menaruh telurnya. Umumnya, kupu-kupu meletakkan telurnya di bagian ujung atau bawah daun. Telur ini mempunyai ukuran sangat kecil dan biasanya berwarna putih. Telur kupu-kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Yang kedua yaitu fase ulat atau larva. Larva adalah sebutan lain dari ulat kupu-kupu. Pada tahap ini, banyak orang merasa jijik melihatnya. Setiap hari akan memakan daun dan mempunyai pertumbuhan sangat cepat sehingga secara alami ulat akan berganti kulit atau disebut molting. Biasanya ulat akan berganti kulit 4-6 kali. Yang ketiga yaitu fase kepompong atau pupa. Pupa memiliki struktur kulit yang halus, keras, dan biasanya berwarna coklat hijau. Ini sebagai bentuk kamuflase dengan lingkungan sekitar. Jika diamati dari luar fase pupa, terlihat seperti sedang beristirahat. Namun sejatinya, di dalamnya sedang berlangsung proses pembentukan kupu-kupu selama 7-20 hari tergantung spesiesnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu fase kupu-kupu atau imago. Setelah berlalu beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Saat pertama kali keluar dari kepompong, sayap kupu-kupu akan terlihat kusut, kecil, basah, dan terlihat penempel di cangkang kepompong. Untuk pertama kalinya, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya menyerap dan sayapnya berfungsi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai katak. Katak merupakan salah satu hewan yang bermetamorfosis secara sempurna. Metamorfosis katak dimulai dari telur, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, setelah itu katak dewasa. Metamorfosis katak
adalah proses perkembangan biologi katak yang berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangannya. Katak akan meletakkan telurnya ke dalam air dan hampir 80% proses pertumbuhan katak dari telur hingga katak dewasa di dalam air. Hewan ini disebut dengan hewan amfibi karena dapat hidup di dua alam. Penjelasan dari metamorfosis katak. Yang pertama, telur. Hewan yang disebut amfibi ini mengawali proses metamorfosisnya dari telur seperti jeli atau biji selasi. Pada umumnya, telur ini akan ditinggalkan oleh induknya. Yang kedua yaitu berudu. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi berudu. Berudu dengan jumlah banyak akan memakan sisa makanan yang ada pada cangkangnya. Pada fase ini, berudu akan mulai berkembang dengan terbentuknya insang untuk bertahan hidup di air. Namun insangnya masih di luar tubuh. Yang ketiga yaitu berudu berkaki dua. Proses metamorfosis katak berudu akan terus mengalami perubahan fungsi fisiologis hewan dan bentuk morfologinya. Kaki belakangnya mulai tumbuh, kemudian diikuti pertumbuhan kaki depan. Yang keempat yaitu berudu berkaki empat. Setelah tumbuhnya kaki belakang katak, akan diikuti pertumbuhan kaki depan katak. Begitu juga dengan organ dalam paru-paru mulai berkembang sebelum akhirnya masuk ke tahap selanjutnya. Yang kelima yaitu katak muda. Fase ini dimulai pada minggu ke-12. Perubahan bentuk diantaranya insang hilang, ekor katak memendek, mulut melebar, dan paru-paru yang baru terbentuk mulai berfungsi. Yang terakhir yaitu katak dewasa. Pada minggu ke-16, katak sudah terbentuk sempurna. Katak dewasa mempunyai kaki yang kuat dan berselaput di antara setiap jarinya. Katak dewasa tidak lagi hidup di air. Mereka hanya akan menuju perairan saat masa pembuahan.